nama Subhan, mahasiswa peserta PPG kelas 1 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tanggal 30 November tahun 2023. Tempat tanggal lahir Brebes, tanggal 3 April 1970. Nomor peserta PPG 332971001772. NIM 207122763. Saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan tema sholat dan zikir pada semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, sukses, bahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk sebelum kita membahas tentang pelajaran, silakan kita untuk berdoa dulu yang dipimpin. Salah satu anak itu memimpin doa. Silakan dulu doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa tadi ya, dalam kita belajar pada pagi hari ini kita akan bisa mengikuti dengan baik. Semoga ilmu yang nanti saya sampaikan itu bermanfaat dan berkah kalian. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yaitu absen, ya. Silakan pada hari ini ada anak yang sudah berangkat, semuanya absen. Alhamdulillah. Dan kemudian kita lanjut tentang materi pembelajaran pada hari ini. Jadi materi pada bab tentang menghadirkan sholat zikir dalam kehidupan. Jadi sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agama Allah. Dan yang tidak melaksanakan sholat berarti sama dengan merobohkan agama Allah. Dan bahwa orang yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agama Allah. Ya.
Dan kemudian kita lanjut mulai tujuan ya. Tujuan pembelajaran tentang tadi ya, tentang memandikan sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran ya ini, yaitu kalian dapat menghubungkan harakat ya, hubungkan harakat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran tentang zikir sholat dan zikir. Dan yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik ya, one and is tiga ya, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir, yaitu dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu di lingkungan sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, yaitu kalian dapat membuat kuota tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, yaitu dalam media sosial dan media yang lainnya. Itu tujuan pembelajaran. Dan kemudian ada yang pertama outline ya, yaitu pembahasan dalam PPT. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama makna sholat. Yang kedua yaitu sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Kemudian kita mengenal sholat ya. Sholat itu adalah ibadah yang menjadi penentu nasib nanti di akhirat. Ibunya nanti di akhirat. Sebab pertama kali nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat itu adalah sholat. Itu tentang sholat. Kemudian pengertian sholat. Pengertian sholat ada pengertian sholat menurut bahasa ya. Terus kemudian pengertian sholat menurut istilah. Kalau pengertian sholat menurut bahasa yaitu doa ya, doa pertama untuk meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menurut istilah ya, itu serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam ya. Itu sebagai sebuah ibadah ritual ibadah yang kita lakukan, karena sholat itu hukumnya wajib terutama bagi orang Islam. Dan kemudian jadi jika kita selalu mengingat kepada Allah ya, dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dan kemudian dalam firman Allah yaitu di dalam surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kabur, yaitu pada
ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya, mengingat taubat dan tawilah, ya, mengingat Allah, ya, itu lebih besar, ya, lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Ya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, ya, jangan tinggalkan sholat wajib lima seharusnya semalam dan kerjakan. Dan kemudian selanjutnya itu sejarah diberitakan tentang sholat. Jadi sejarah, ya, semua juga ada sejarahnya tentang sholat. Bagi tindakannya sholat itu sholat itu disyariatkan kepada semua agama samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, dan yang ketiga agama Islam. Itu sejarah diperintahkan sholat. Yang kedua, wahyu yang kedua diwajibkan sholat. Jadi pada waktu Nabi Muhammad, ya, menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Yang pertama itu adalah wahyu yang pertama dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Di sana dalam surat Al-Mudaththir, Nabi Muhammad itu disuruh berdakwah pada wahyu yang kedua. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan keluarga. Makanya di sana juga ada, ya, termasuk pertama kita sebelum awalun yang pertama kali memeluk agama Islam, pertama keluarga sendiri seperti istri, istrinya juga, kemudian Abu Bakar, ya, itu diantaranya adalah wahyu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga sholat 5, ya, sholat 5 waktu, terutama dalam sejarah Isra. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, itu adalah sholat 5 waktu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad menerima wahyu secara langsung dengan Allah, ya. Tapi kalau kita diterangkan secara panjang, itu bolak-balik Nabi Muhammad itu menerima wahyu sampai terakhirnya adalah 5 waktu. Bahkan di sana juga dalam perjalanan bertemu dengan Nabi Musa. Dan perjalanan itu dengan malaikat Jibril. Dan selanjutnya yaitu kewajiban sholat malam dihilangkan, dan kemudian kewajiban sholat 5 waktu dilaksanakan, ya. Kafir, ya, kalau yang meninggalkan sholat, maka itu mengingkari kewajiban sholat. Apabila dia mengingkari kewajiban sholat, itu dihukumi kafir. Kemudian dosa besar tidak sholat, ya, dan kemudian mengingkari kewajiban sholat. Kemudian hukuman bagi yang itu sholat yang terlewat hukumannya. Itu ada yang dari menurut Hanafi, ya, kemudian menurut
Syafi'i, Maliki dan Hambali. Ya, diantaranya. Dan kemudian sholat yang terlewat, sholat dalam berbagai kondisi, sholat yang terlewat. Ya, terutama yaitu hadis dari Bukhari Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaitu man nasiya sholata alaiha la yusalliha idza dzakaruha la kafaratan laha illa. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang lupa melaksanakan sholat maka hendaklah menunaikan pada saat dia menyadari, walaupun waktunya belum belum habis, kita sudah ingat saya belum sholat, kita laksanakan sholat secukupnya. Ya, sehingga itu akan tidak dikatakan orang yang tidak mendapatkan dosa. Lanjut ya, sholat dalam berbagai kondisi itu wajib dikerjakan pada waktunya. Ya, terus kemudian tidak harus di masjid. Ya, boleh sholat kita di ruang atau di taman, di rumah. Ya, kemudian di aspal, keramik, boleh. Yang penting kita suci. Ya, dan kemudian walaupun ya pertama itu wudu ya dipermudah, tidak usah terlalu banyak kalau tidak ada air, ya cuman ada air sebotol air kemasan, boleh untuk berwudu, ya untuk berwudu tidak umpamanya seperti di musola banyak sekali, boleh kita pakai air kemasan itu. Dan kemudian yang kedua, kalau di mana tidak ada air, bila tidak ada air, maka kita harus lakukan tayamum. Itu sholat dalam berbagai kondisi. Yaitu wajib dikerjakan pada waktunya, kemudian tidak harus di masjid, ya boleh di tempat yang asal tempatnya suci. Dan kemudian waktu-waktu sholat fardu, ya yang pertama waktu sholat subuh itu Selanjut ya, sholat dalam berbagai kondisi itu wajib dikerjakan pada waktunya. Ya, terus kemudian tidak harus di masjid. Ya, boleh sholat kita di ruang atau di belakangan, di rumah. Ya, kemudian di aspal, keramik, boleh. Yang penting kita suci. Ya, kemudian walaupun ya pertama itu wudu ya mudah, tidak usah terlalu banyak kalau tidak ada air, ya cuman ada air sebotol air kemasan, boleh untuk berwudu, ya untuk berwudu tidak umpamanya seperti di musola banyak sekali, boleh kita pakai air kemasan untuk berwudu. Dan kemudian yang kedua, kalau di mana-mana tidak ada air, bila tidak ada air, maka kita harus lakukan tayamum. Itu sholat dalam berbagai kondisi. Yaitu wajib dikerjakan pada waktunya, kemudian tidak harus di masjid, ya boleh di tempat yang asal tempatnya suci. Dan kemudian waktu-waktu sholat fardu, ya yang pertama waktu sholat subuh itu yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq pada waktu sebelum subuh. Ya, biasanya ada belum ada beda. Ya, kemudian yang kedua
boleh sholat. Ya, terus kemudian yang kedua yaitu sholat duhur. Ya, sholat duhur. Waktu sholat duhur waktunya adalah setelah matahari condong ke barat. Walaupun tidak sampai jam 12, tapi kalau waktu matahari sudah condong ke barat, maka sudah waktunya sholat duhur. Selesainya apa? Selesainya sholat duhur waktunya yaitu sama dengan benda. Umpamanya benda ini, ya, benda ini ya, umpamanya berdiri, kemudian ada bayangan di sebelah timur, ya, bayangan itu sini umpamanya. Kalau ini bayangannya pas, ya, pas dengan bayangan yang benda ini, berarti itu sudah waktu mau waktunya sholat asar. Kalau berarti itu waktu sholat duhur. Tapi kalau melebihi dari benda itu, ya, bayangannya berarti sudah waktu sholat asar. Waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan kemudian, ya, sholat maghrib waktunya itu terbenamnya matahari, ya, kemudian sampai kelihatan merah sampai merah itu hilang, kemudian bisa sampai ya hilang, kemudian waktu bisa, kemudian waktu subuh yaitu waktunya sholat isya itu fajar siti, berarti sudah tidak boleh melaksanakan sholat isya. Itulah waktu sholat fardu yang lima waktu. Kemudian waktu sholat yang diharamkan, ya, waktu sholat subuh, ya, biasanya ada orang melaksanakan kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh, ya, tidak boleh kita melaksanakan sunnah ba'diyah atau sesudah sholat subuh, haram. Kemudian pada waktu matahari terbit tidak boleh kita laksanakan. Tapi kalau melaksanakan sholat jenazah itu boleh, ya. Terus kemudian pada waktu duhur, sebelum duhur, ya, itu bayang-bayangnya pas atau tidak condong, ya, ke kanan ke barat, pas di atas kepala, itu tidak boleh melaksanakan sholat, ya. Terus kemudian yang satu, pada waktu sholat asar kita melaksanakan sebelum asar rakaat sunnah itu boleh, tetapi setelah asar tidak boleh melaksanakan sholat subuhnya ya, itu. Kemudian syarat-syarat melakukan sholat, ya, syarat-syarat melakukan sholat yang pertama beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat, ya. Itulah materi pada hari ini, ya. Semoga materi pada hari ini akan bermanfaat bagi kalian semuanya, dan mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat. Dan saya akhiri, dan kemudian ini ada tugas diskusi. Silakan nanti saya akan bagikan tugas diskusi, ya, atau LKPD. Silakan nanti kamu membentuk kelompok, ya. Silakan bentuk kelompok. Ayo silakan bentuk kelompok. Setelah itu setelah itu
Waktu diskusi sudah 15 menit dan kemudian untuk setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan teruskan. Yuk, kelompok 1, yuk sini. Silakan kamu nanti dari hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu melakukan sholat sambil bersandar? Menurut kacamata, saya akan menegurnya dan menasihatinya bahwa apa yang dia lakukan tersebut merupakan perbuatan yang salah yang akan menimbulkan dosa yang dapat menghubungkan dia di akhirat. Bagaimana menurut teman-teman, barangkali ada yang menambahi jawaban saya? Saya akan menambahi pertanyaan kelompok 1. Saya mungkin akan menghormati momen keagamaan sambil mengingatkannya dengan sopan agar dapat menjaga kesakralan dan khusyuk dalam ibadahnya. Itulah tadi dari hasil diskusi kelompok 1 dan juga ada penambahan dari kelompok yang lain. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini ya akan menghasilkan dan juga akan dilaksanakan dengan baik, terutama bagi yang sholatnya bergurau, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kita harus apa? Sholat itu harus tumaini. Itulah, silakan apa kelompok 1 untuk menempatkan diri pada masing-masing. Silakan kembali. Silakan untuk melanjutkan dari diskusi tadi. Barangkali ada yang mau menyimpulkan diskusi dari hasil tadi. Ada yang menyimpulkan? Ya sudah. Kalau tidak ada, sebelum kita ditutup materi pada hari ini, barangkali atau sudah dipahami materi yang tadi saya bahas? Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah bisa dipahami, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Bagaimana hukumnya bacaan surat Fatihah dalam salat? Ulang lagi. Bagaimana hukumnya bacaan surat Fatihah dalam salat? Fatihah. Jadi hukumnya baca surat Fatihah
dalam sholat, ya hukumnya wajib atau sebagai rukun sholat, ya wajib dibaca. Jadi kita melaksanakan sholat 4 rakaat, umpamanya sholat duhur, ya maka Fatihah dalam setiap rakaat itu dibaca, ya dibaca. Kalau tidak dibaca, umpamanya berarti sholatnya tidak sah. Jadi surat Fatihah itu wajib dibaca. Walaupun ya dibacanya umpamanya sholat maghrib itu harus dengan keras, isya dibaca dengan keras, subuh keras. Tapi kalau sholat zuhur dan asar dengan suara yang itu ya, bisa kami. Asik. Barangkali yang selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Ya silakan. Nama saya bagaimana caranya untuk mengetahui sholat fardu dan duhur? Iya. Jadi untuk mengetahui waktu sholat zuhur dan asar, ya kita lihat benda, umpamanya benda ini, ya biasanya dengan apa? Dengan sinar matahari di depan depan sekolahan. Kalau kita lihat biasanya di masjid itu ada tanda-tanda, kemudian biasanya ada tembok masjid, kemudian diberi benda besi, ya biasanya seperti ini, umpamanya ini benda, kemudian matahari, ya di atas kepala kita, kemudian matahari itu geser ke barat atau condong ke barat, ya terus di sini ada bayang-bayangnya di timur, ya berarti ini sudah waktunya sholat zuhur, walaupun bukan pada jam 12, sekarang buka pada jam 11.45 sudah waktu masuk sholat zuhur. Kemudian waktu asar, kalau waktu asar ini benda ya seperti tadi. Terus kemudian benda ini bayang-bayangnya kalau dihidupkan umpamanya ya ini kemudian bayang-bayang itu lebih dari benda ini, yang lebih dari benda yang seperti ini, kemudian dihidupkan. Ya itu berarti kalau lebih bayang-bayang ini berarti sudah masuknya waktu sholat asar. Bisa dipahami enggak? Bisa. Ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi? Silakan. Satu lagi. Bagaimana hukumnya sholat 5 waktu sehari semalam bagi umat Islam? Iya. Jadi hukumnya bagi orang Islam, ya meninggalkan sholat, ya berarti apa? Tadi juga dijelaskan sana itu tentang bahwa itu adalah orang yang kafir, ya ini hukumnya apa? Kafir. Atau kita berarti dia mendapatkan dosa, ya dibanding melaksanakan sholat itu hukumnya dosa. Apa? Sholat wajib itu hukumnya sholat wajib itu hukumnya wajib dilakukan oleh orang Islam, ya wajib dilakukan oleh orang Islam. Kalau orang Islam tidak melakukan sholat 5 waktu, berarti apa? Sholatnya tidak lengkap. Ya, itulah jawaban bahwa sholat fardu itu punya wajib bagi orang Islam, wajib dilaksanakan.
Mudah-mudahan materi yang telah tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan juga ilmunya yang terakhir yaitu kita baca mengucapkan bacaan Alhamdulillah.